Kelas 9 Kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 326 lagi. Nah, sini kita akan masuk pada sesi kedua, yaitu reading. Nah, apa perintahnya? Bacalah teks berikut ini dan jawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, kita sekarang ini hanya fokus pada membaca teks ya. Nanti pada video berikutnya baru jawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini ada kamus kecilnya. Nah, ini dia teksnya. Langkah-langkah untuk mengetahui berita bohong ya. Fake itu bohong. Ya, apa-apa saja langkahnya. Yang pertama itu menjadi kritis ya. Nah, apa maksudnya dengan kritis? Nah, ini dia keterangannya. Tiap kali kamu membaca, melihat atau mendengar sepotong berita, kamu harus menanyakan pertanyaan-pertanyaan dan banyak pertanyaan yang harus kamu tanyakan. Apa-apa saja, sebagai contoh, kamu bisa menanyakan siapa yang mengucapkannya, apa yang mereka sampaikan, di mana mereka menyampaikannya, kapan mereka mengucapkannya, kenapa mereka mengatakan itu, atau bagaimana mereka mengucapkan berita itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu adalah langkah awal yang bagus ya. Starting point ini langkah awal, bagus. Langkah awal yang bagus untuk memastikan. Jadi to make sure itu untuk memastikan bahwa kita bisa memverifikasi atau mengecek kebenaran dari sumber berita ya, dari sebuah sumber berita. Itu yang langkah pertama. Yang langkah kedua itu memeriksa sumbernya. Nah, ketika kamu melihat berita-berita di internet, kamu harus memeriksa alamat websitenya. Ya. Kamu harus mengenali alamat URL ya, berdasarkan tipe dari URL tersebut. Sebagai contoh, yang populer itu .com, yang berakhiran .com ya. Populernya berakhiran .com. Biasanya dimiliki oleh sebuah situs komersil. Untuk komersil ini untuk mencari keuntungan ya, perusahaan-perusahaan biasanya. Yang maksudnya adalah tujuan utama website itu adalah menjual barang-barang atau jasa. Sebuah website yang berakhiran dengan .edu itu digunakan untuk institusi atau lembaga pendidikan, edukasi ya. Itu sumbernya kamu harus periksa. Yang ketiga, periksa apakah berita itu yang terbaru. Nah, di masa lalu kita membaca berita dari koran atau menontonnya melalui televisi. Berita harian dan siaran televisi itu bisa terhapus ya, bisa dibuang. Jadi bisa habis dia. Namun, berita yang dipublikasikan secara online bisa tetap berada di luar sana, di dunia virtual secara permanen. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk selalu memeriksa tanggal publikasinya dari artikel berita tersebut. Biasanya kamu bisa menemukannya. Apa yang ditemukan itu tanggal publikasinya ya. Kamu bisa menemukan tanggal publikasinya di bawah judul artikel tersebut atau di bawah judul berita tersebut. Jika kamu menemukan berita-berita di media sosial, kamu bisa menemukan sebuah reposting atau posting ulang atau membagikan ulang dari berita-berita yang sudah lama. Kamu harus memeriksa kapan berita artikel itu sebenarnya dipublikasikan. Dan jika ceritanya telah dimodifikasi atau dirubah atau diupdate ya, sejak publikasi yang aslinya dipublikasikan. Nah, itu dia. Jadi jangan langsung percaya saja. Kemudian
tanya kepada yang lebih ahli, yang lebih berpengalaman maksudnya. Ketika kamu tidak yakin tentang beberapa berita, cobalah untuk menanyakan kepada yang lebih ahli di bidangnya. Yang lebih ahli maksudnya di sini bisa jadi orang tua kamu, guru kamu, perpustakaan, penjaga perpustakaan ya, kemudian tukang riset ya, peneliti, ahli ya, ilmuwan, dan jurnalis. Jurnalis ini wartawan. Nah, secara keseluruhan kamu harus menjadi kritis tentang semua cerita dan berita yang kamu lihat di internet. Nah, itu diadaptasi dari literacyideas.com, How to Spot Fake News. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini, untuk halaman 326-327. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.